Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji ANOVA dengan menggunakan bantuan program SPSS. Sebelum lanjut ke dalam program, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data dari dua kelompok. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa SLTP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis of variance 1 faktor dan analisis ANOVA 2 faktor, two-way ANOVA. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis of variance 1 faktor. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan di dalam program bahwa di dalam program tersebut sudah terdapat data, yaitu perbedaan pendapatan berdasarkan pekerjaan, di mana pendapatan sebagai variabel bertipe kuantitatif atau numerik, sedangkan pekerjaan sebagai kualitatif dan atau bisa disebut kategorik, dengan kategori 3, yaitu tani, buruh, dan lainnya. Dilakukan apabila variabel terikat adalah interval dan variabel bebas adalah kategori. Langsung saja ke dalam program, bahwa pada data view tempat untuk memasukkan data, seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa data berkategori 1 yaitu tani, berkategori 2 yaitu buruh, dan yang ketiga itu lainnya. Pada bagian variable view itu tempat kita untuk menamakan data. Setelah kita ketahui tadi bahwa pada kolom ke-1 atau variabel ke-1 itu merupakan pekerjaan, maka akan kita namai dengan pekerjaan. Kemudian variabel 2 atau kolom kedua yaitu pendapatan, maka tentu saja kita akan namai dengan pendapatan. Bertipe numerik dengan panjang 8, karena data tidak dalam bentuk desimal, maka desimalnya kita akan nolkan. Pada values, karena data tadi pada pekerjaan terdapat tiga kategori, yaitu satu tani, dua lainnya, dan satu tani, dua buruh, dan tiga lainnya, maka akan kita buat dalam values ini bahwa 1 sama dengan dilabel dengan tani, 2 dilabel dengan buruh, dan 3 lainnya. Maka akan kita tekan continue atau OK. Nah, di sini sudah terbentuk values-nya 1 tani, 2 buruh, dan 3 lainnya. Untuk melakukan analisis of variance, kita dapat menekan analyze pada toolbar di atas, kemudian tekan compromise dan tekan one way ANOVA, karena pada video ini menjelaskan tentang ANOVA 1 faktor. Maka
maka masukkan pendapatan ke dalam kolom dependent, karena pendapatan merupakan variabel dependent dan pekerjaan merupakan ke dalam kolom faktor. Lalu tekan option pada bagian toolbar one way ANOVA, dapat menekan bagian statistik, deskriptif, dan homogeneity of variances dicentang. Kemudian klik continue. Pada bagian post hoc dapat kita centang bagian Bonnefrein dan bagian Kims Hole dengan tingkat signifikan atau taraf nyata 95%, 0,05. Klik continue. Lalu langsung saja kita tekan OK pada tabel one way ANOVA. Maka akan muncul output seperti yang bisa dilihat, yaitu pada tabel deskriptif, test of homogeneity of variance ANOVA, dan post hoc-nya yaitu multiple complaints. Untuk interpretasi dalam uji ANOVA pada tabel deskriptif, nampak pada responden yang bekerja sebagai tani itu memiliki rata-rata sebesar 1,95497,50. Pada buruh nampak terdapat sebesar 265,080,75, dan lainnya memiliki rataan 3264,23,25. Dengan standar deviasi yang bisa dilihat, standar error, lower bound batas bawah, upper bound batas atas, minimum, maksimum. Sebelum melanjutkan uji, perlu kita ingat bahwa salah satu asumsi dalam uji ANOVA, variansnya harus sama. Dari tabel test of homogeneity of variance terlihat bahwa uji menunjukkan bahwa varian ketiga tersebut sama dengan p-value 3,0357, sehingga ANOVA tersebut dapat disimpulkan valid untuk dilakukan uji ini. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada perbedaan pendapatan dari ketiga pekerjaan tersebut, kita lihat pada tabel ANOVA. Dari tabel itu, pada kolom SIG diperoleh nilai p-value sama dengan 0,037. Dengan demikian, pada taraf nyata 0,05 atau 5%, kita dapat menolak H0, sehingga kesimpulan yang dapat didapat adalah adanya perbedaan yang bermakna antara rata-rata pendapatan berdasarkan ketiga kelompok pekerjaan tersebut. Pada bagian post hoc dapat diinterpretasikan jika hasil uji menunjukkan H0 gagal ditolak, tidak ada perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji post hoc. Tidak dilakukan. Sebaliknya, jika uji menunjukkan H0 ditolak, ada perbedaan, maka lanjutkan uji post hoc yang harus dilakukan. Karena pada bagian tadi menunjukkan adanya perbedaan bermakna, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang bermakna. Untuk
menentukan uji lanjut yang mana digunakan, maka kembali kita lihat pada tabel test of homogeneity of variance. Bila hasil tes menunjukkan varian sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonneville. Namun bila hasil tes menunjukkan varian tidak sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji James-Hall. Dari test of homogeneity menghasilkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama, maka uji lanjut post hoc yang digunakan adalah uji Boniferoni. Dari tabel post hoc di atas memperlihatkan bahwa kelompok yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapatan ditandai dengan tanda bintang. Adalah kelompok tani dan lainnya. Sedemikian saja penjelasan saya pada uji analisis ANOVA dengan bantuan program SPSS. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan program SPSS. Sebelum masuk ke dalam program, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan. Meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Baiklah, di sini kita sudah mempunyai data. Anggap saja kita punya data hasil dari uji coba instrumen pada 20 sampel. Data bisa kita masukkan dalam SPSS pada data view, dan pada bagian variable view digunakan untuk menamai data. Anggap saja pada variabel 1 atau kolom 1 kita namai dengan P1, variabel 2 sebagai P2, variabel 3 sebagai P3, variabel 4 sebagai P4, variabel 5 sebagai P5, variabel 6 sebagai P6, variabel 7 sebagai P7, variabel 8 sebagai P8, variabel 9 sebagai P9, variabel 10 sebagai P10. Dan pada kolom 10 seperti pada data view tadi merupakan jumlah dari ke-10 pengujian atau kuesioner, sehingga kita tulis pada nama di bagian variabel 10 sebagai total. Seperti yang bisa dilihat bahwa pada variabel 10 sampai pada variabel 1 sampai 11 sudah memiliki nama seperti yang telah kita namai pada bagian variable view. Karena data tidak berbentuk desimal, maka kita dapat mengosongkan bagian desimal
hingga data yang awalnya berbentuk desimal akan berubah menjadi data bulat. Untuk melakukan analisis, kita dapat menekan analisis pada bagian atas, kemudian tekan scale, kemudian klik reliability analysis, kemudian masukkan semua item pada bagian item. Kemudian klik tombol statistik, centang pada bagian scale if item deleted. Pada enter item, tekan atau centang correlation, lalu klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul output case processing summary, reliability statistic, dan inter item correlation matrix. Pada bagian reliability statistik, lihat nilai Cronbach's alpha based on standardized item. Nilai tersebut merupakan nilai reliabilitas tes secara keseluruhan. Semakin besar nilainya, berarti semakin reliable. Pada bagian tabel inter item correlation matrix, menunjukkan hubungan atau korelasi antar item soal. Pada tabel, lihat nilai scale corrected item total. Nilai tersebut adalah nilai pilot butir, sedangkan Cronbach alpha item deleted adalah nilai reliabilitas butir. Untuk menilai apakah nilai-nilai di atas validitas butir dan reliabilitas butir valid dan reliable dibandingkan dengan Airtable pada diferensiasi sama dengan N dikurang 2 dan probabilitas 0,05. Nilai DF dalam contoh ini jumlah sampel sama dengan 60 dikurang 2. Tabel pada DF 18, probabilitas 0,05 adalah 0,4683. Contoh untuk item soal nomor 1, nilai correct item total. Item total correlation sebesar 0,072, lebih kecil dari Airtable sama dengan 0,4683. Maka
item soal nomor 1 tersebut tidak valid. Apabila tidak valid, Anda harus mengganti dan uji coba ulang, serta Anda tidak perlu melihat nilai reliable lagi. Contoh item soal nomor 8 dengan nilai item total correlation sebesar 0,438 lebih besar dari R table 0,4683, maka item soal nomor 8 tersebut valid. Lihat nilai Cronbach alpha of item sebesar 0,665 lebih besar dari R table sebesar 0,4683. Berarti item tersebut reliable. Baiklah, sekian saja penjelasan dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas dalam menggunakan program bantuan SPSS. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji T berpasangan atau dependen menggunakan program bantuan SPSS. Sebelum masuk ke program untuk menyelesaikan permasalahan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu uji T2 berpasangan. Uji T Pirate atau Pirate T test digunakan sebagai uji komparatif atau perbedaan apabila skala data kedua variabel adalah kuantitatif, yaitu interval atau rasio. Uji ini disebut juga dengan istilah Pirate T test. Dalam pembahasan kali ini, penjelas akan menjelaskan bagaimana melakukannya. Kemudian uji Pirate T test adalah uji beda paramatis pada dua data yang berpasangan. Itulah pengertian dari uji Pirate T test. Untuk melakukan penyelesaian, silahkan Anda buat dua kelompok data dengan nama sebelum dan sesudah. Anggap saja keduanya adalah data yang berasal dari subjek yang sama. Misalnya nilai uji siswa sebelum pemberian dan sesudah pemberian materi. Silahkan lakukan input data dalam data view pada kolom 1 dan kolom kedua. Pada kolom 1 sebagai sebelum dan kolom 2 sebagai sesudah. Untuk menamai variabel, dapat mengklik pada variable view dengan nama variabel 1 yang telah kita tentukan tadi sebelum, dan variabel 2 sesudah. Dengan tipe numerik panjang 8, karena data tidak berbentuk desimal maka bagian desimalnya kita kosongkan. Kemudian untuk melakukan analisis uji T test dapat dilakukan dengan menekan bagian analyze, compare main, dan Pirate T test. Maka akan muncul jendela Pirate Sample T test. Pada bagian variabel 1 di bagian kolom Pirate variables dapat dimasukkan dengan sebelum, dan variabel 2 sesudah. Selanjutnya pada bagian option dapat ditekan option sehingga bisa dimasukkan tingkat derajat kepercayaan atau tolak ukurnya sebesar 95%, sehingga alpha yang digunakan nanti adalah 5%, yaitu 0,05. Kemudian klik continue, lalu
kita akan menekan OK pada bagian pirate sample test, sehingga akan muncul output table pirate sample statistik, pirate sample correlation, dan pirate sample test. Untuk melakukan interpretasi pada bagian pirate sample statistik, didapat nilai rata-rata dari sebelum yaitu 57,25, rata-rata dari sesudah yaitu 57, dengan jumlah N 20 dan sesudah juga 20, standar deviasi sebesar 7,97573, dan standar deviasi juga untuk sesudah itu sebesar 8,124, dengan standar error rataan sebesar 1,783 untuk sebelum, dan untuk sesudah sebesar 1,817. Pada table paired sample correlation, nilai korelasi antara dua variabel tersebut sebesar 0,991, artinya hubungan kuat dan dapat disimpulkan positif. Pada bagian signifikan, tingkat signifikan hubungan hasil itu sebesar 0,000, artinya signifikan pada level 0,01, dengan DF atau derajat bebas sebesar 19, di mana DF ini didapat dengan jumlah data N dikurang 1, sehingga didapat 19. Pada nilai T, yaitu nilai T hitung, terdapat hasil 1 atau 1,000. Harus dibandingkan dengan T-table pada DF atau degree of freedom, derajat bebasnya, yaitu sebesar lebih besar dari derajat nilai T hitung. Artinya jika T hitung lebih besar daripada T-table, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian ini pirate sample test signifikan. Pada signifikan 2 tilde atau signifikan 2 tilde, nilai probabilitas atau p-value UJT pirate memiliki hasil sebesar 0,330, artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan, sebab nilai p-value lebih besar daripada alpha, yaitu 0,330 lebih besar daripada 0,05. Untuk nilai standar error bernilai positif karena sebesar 0,250, artinya pada kecenderungan penurunan berat sesuai perlakuan, rata-rata penurunannya adalah 0,050. Demikian pembahasan tentang cara melakukan uji T-test dependen dengan bantuan program SPSS. Sekian, terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis uji T independen menggunakan bantuan program SPSS. Sebelum masuk ke dalam program, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu uji T independen. Sampel independen merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat dari uji T-test independen adalah kedua sampel tidak saling berpasangan tentunya. Jumlah data untuk masing-masing kurang dari 30. Apabila lebih dari 30 uji, hipotesis sebaiknya menggunakan uji Z. Jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Kedua sampel berdistribusi normal. Kali ini sebagai contoh soal, kita akan melakukan pengujian
hipotesis kuantitatif, hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalkan pada kelompok A yang dilambangkan dengan 1 menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelompok B dengan 2 menerapkan belajar dengan diskusi. Setelah itu guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing untuk kelompok A dan kelompok B dapat dilihat pada layar. Untuk memasukkan data, kita dapat melakukan input data pada bagian data view. Kemudian pada variable view digunakan untuk menamai variabel. Pada bagian nama variabel, yaitu pada kolom 1 atau variabel 1, dinamai sebagai hasil, karena ini merupakan hasil dari studi banding antara nilai hasil belajar dari kedua kelas tersebut. Kita namai dengan hasil. Kemudian pada variabel 2 atau kolom kedua kita namai sebagai kelompok. Dengan jenis data berdesimal, karena ada satu angka di belakang koma, maka kita buat pada bagian desimal 1. Dan pada bagian kelompok data tidak berjenis desimal, maka kita kosongkan. Sebelum memasuki analisis, saya akan menjelaskan perumusan hipotesis penelitian komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dan kelompok B. Maka kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan penelitian sebagai berikut. H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B, sedangkan H1 ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dengan kelas B. Untuk menegaskan bahwa kelompok terdiri dari dua kelas, maka kita dapat memasukkan label pada value 1 dengan label kelompok A, dan pada value 2 sebagai kelompok B. Langkah selanjutnya itu melakukan analisis dengan mengklik Analyze, kemudian Compare Mean dengan menekan Independent Sample T-Test. Kemudian masukkan hasil pada tes variabel dan input kelompok dalam grouping variabel.
Selanjutnya klik define group, maka akan muncul kotak dialog define group, sehingga kita akan mengisi terdapat dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Lalu tekan continue. Setelah itu langsung saja kita klik OK. Sehingga dari output didapatkan tabel grup statistik dan tabel independent sample statistik. Berdasarkan hasil grup statistik dapat disimpulkan bahwa kelompok A berjumlah 6 dan kelompok B berjumlah 5 dengan rata-rata kelompok A sebesar 77,817, sedangkan kelompok B memiliki rataan sebesar 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output pada tabel independent sample t-test. Berdasarkan output independent sample t-test, diketahui nilai signifikan sebesar 0,738, maka nilai signifikan lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Dapat diartikan bahwa varians data antar kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran pada tabel independent sample t-test berpedoman pada nilai yang terdapat pada dalam tabel equal variance asumsi. Berdasarkan table output independent sample test pada bagian equal variance asumsi, diketahui nilai signifikan atau two-tailed sebesar 0,039. Nilai tersebut lebih kecil dari alfa sebesar 0,05, maka sebagai mana dasar pengambil keputusan uji T independen dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, sehingga hipotesis alternatifnya diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa kelompok A dengan kelompok B. Baiklah, sekian saja penjelasan dalam melakukan uji t-test independen dengan menggunakan bantuan program SPSS.